Indonesian, we also have our own stereotype, and the stereotype for Indonesian is that we are lazy. But I'm right. She's like, no. You're right. We're not lazy. I'm here to explain to you that we're not lazy. We're just not accustomed to work hard. That's different. It's not that we're lazy. We don't like to work hard. This is in our DNA. It's generational because since the days of hunters and gatherers, we don't have to work hard. Indonesia is a tropical country, which explains why I'm dressing this way indoors, not in my element. Indonesia is a tropical country, right? So we don't have deadlines like the winter to hunt and gather food, right? There's always tomorrow. There's always the next day. That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means, if we can do it tomorrow, why do it today? And I know what you've been thinking. You've been thinking, I might be Indonesian myself. Yo, berangkat ngelawak yuk. Berangkat ngelawak. Seperti biasa, rutinitas hari Senin mulai dengan open mic. Kita ngincar 5 kali seminggu. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Cung 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 cung. Let's go. How are you guys doing? Minggu lalu, gue bilang bahwa minggu ini gue mau ngebahas soal target-target personal gue. Karena kan minggu sebelumnya ngomongin target secara komedik untuk karir komedi. Kalau sekarang, tadinya mau ngomongin soal target personal. Tapi itu kayaknya gue undur ke minggu depan karena ada sesuatu yang lebih penting untuk dibahas. Dan sesuatu itu adalah Sammy Obeid. Komika paling brilian yang tidak dikenal oleh dunia, oleh lu. Gue aja juga baru tahu setahun yang lalu. Tapi ini orang kita nanti bahas belakangan aja. Sekarang kita ngomongin soal jadwal semingguan. Seperti biasa, Senin berangkat open mic. Terus open mic pertama gue di minggu ini adalah di Grizzly Pear Comedy Club di McDougal. Gue nggak sabar pengen nyobain beat gue yang Amerika itu kayak kalau misalnya satu sedunia ini adalah keluarga, kita ini sekeluarga sedunia, maka Amerika itu satu autistic kid in the family kata gue. I'm starting to think if the whole world is a family, like every country in it is a family, the United States is like that one autistic kid in the family, you know? Because, you know, it's like they're, don't get me wrong, a genius, right? Autistic kids are genius either in math or in art, but you know, the rest of the family be like, yeah, that one's a little bit weird. Because you guys, it's like you live in your own world and you don't care about the rest of the world. Gue pengen denger reaksi orang Amerika. Karena gue pengen banget pakai ini nanti di Eastville Comedy Club di hari Kamis. Jadi minggu ini tuh gue ada 2 kerjaan. Kamis di Eastville Comedy Club, ini skena comedy club. Dan hari Minggu di Chelsea Music Hall. Ini adalah skena Alternative Room, acaranya Sammy Obeid. Kita pernah bahas soal ada 2 lajur dalam komedi di New York. Ada lajur yang lu fokus lu adalah di comedy club, gimana caranya. Dan yang satu, banyakan ngambil di Alternative Rooms, gitu. Dan tentu ada yang banyak bahkan yang di tengah-tengah yang kayak ya yang manapun yang dikasih ya gue sikat, kayak gue juga. Tapi itu adalah 2 jenis acara yang tersedia di New York. Nah gue udah 5 bulan gak ngisi di Eastville karena gue males ngisi jadwal. Jadi kan selalu setiap hari Minggu dikasih email, isi nih seminggu lu bisa kapan aja. Kadang gue gak ngisi, kadang gue ngisi. Ketika gue ngisi gue gak dipanggil. Terus
lama banget, mungkin kita pernah bahas di episode-episode sebelumnya, kadang-kadang kita udah berharap untuk dipanggil, dikasih tahu kalau kita kosong, nggak dipanggil-panggil gitu. Tapi ya gitu nasibnya kalau kerja untuk comedy club. Nah, akhirnya gue dapat panggilan nih hari Kamis jam 7:30 apa jam 7 gue lupa. 7:30 kalau nggak salah. Nah, jadi gue karena tahu di Eastville tuh rata-rata yang nonton banyakan orang sini, orang bule, ya gue pengen nyiapin beat ini untuk penonton tersebut. Terus gue cobain sambil bawa beat lama juga, terus lumayan kena. Terus pulangnya agak drama dikit karena gue pulang, jadi sebenarnya ada beberapa alternatif untuk pulang. Bisa naik Uber, tapi itu mahal. Bisa, kalau dari Grizzly Pear ya, gue bisa naik terus ngelanjut naik 7 sampai Main Street, itu kereta dua-duanya, kereta kereta 7, ini subway semuanya MTA. Habis itu gue nyambung pakai bis Q27 dari Main Street Flushing, terus berhentinya di ujung sana, 193rd Street, terus gue jalan 2 blok. Atau gue bisa naik namanya Long Island Railroad, kayak apa ya? Kayak KRL sih sebenarnya, lebih banyak datang dari luar kota. Jadi dari Grizzly Pear, gue naik kereta turun di Penn Station, terus ngambil Long Island Railroad. Lebih mahal karena mesti bayar $5, tapi lebih cepat. Nah, waktu itu gue ngambil yang Long Island Railroad. Tapi si kereta ini berangkatnya tuh sejam sekali. Pas gue nyampe, gue udah buru-buru nih, karena kereta subway-nya yang suka terlambat. Gue udah lari-lari, buru-buru. Pas gue nyampe, beli tiket dulu, turun, nying, keretanya jalan. Jadi gue nyangkut di Penn Station selama 1 jam. Keliling-keliling nyari tempat untuk duduk dulu, karena kebanyakan di situ lu termasuk Starbucks-nya atau Dunkin-nya itu lu beli untuk pergi. Nggak ada yang duduk dan nongkrong di situ. Akhirnya nemu satu tempat. Akhirnya nyangkut di situ selama sejam. Salah naik kereta. Gue yang tolol apa? Gue yang tolol kayaknya. Terus habis itu bisa pulang. Hari Selasanya gue ke The Tiny Cupboard. Ini open mic yang ada feedbacknya. Gue ngincer ke situ karena setelah gue bawain beat soal the United States, if it's a family, the United States is one autistic kid in a family, gue pengen dapat feedback soal beat itu. Gue bawain, terus ada yang mau ngasih masukan, banyak yang nggak ngasih masukan, diem gitu, kayak apa ya gitu. Bahkan ada satu orang ngomong, it's perfect, kata dia. Tapi terus gitu ada yang ngasih masukan, gimana kalau lo kembangin ke situ, gue bilang bagus juga. Tapi nggak ada kritik terlalu keras atau apa gitu, kata gue, mungkin bagus juga. Terus gue pulang, terus hari Rabu, gue open mic lagi. Hari Rabu itu, gue open mic di Grizzly Pear. Hari Kamis gue inget. Oh enggak deng, hari Rabu, wait. Gue lagi berusaha untuk mengingat-ingat. Nggak ingat gue, bentar. Bentar edit. Ingat gue sekarang. Bukan ingat abis nyontek videonya. Rabu, pantesan gue lupa karena Rabu gue datang ke sebuah open mic baru. Gue baru pertama kali di situ. Gue punya teman komika namanya Grant. Grant ini gue pertama kali ketemu sama dia di Producers Club. Waktu gue open mic, ini masih minggu-minggu pertama gue open mic. Gue bilang gue datang di Indonesia, dia ngomong, "Hey Indonesia, apa kabar?" gitu loh. Terus gue nanya sama dia, ternyata dia sempat lama tinggal di Lombok. Bukan di Lombok. Tapi pokoknya dia pernah tinggal lah di Indonesia selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau pokoknya kerja sosial gitu. Terus jadi kenalan dan segala macamnya. Terus belakangan gue tahu dia bikin open mic sendiri. Nah, gue lagi pengen nyari tempat open mic baru.
sekalian pengen ketemu sama dia lagi, udah lama gak ketemu, terus gue samperin di daerah Brooklyn juga, di DeKalb. Terus sebenarnya tempatnya menarik sekali. Kadang-kadang sebagai komika ya, kami ini bisa datang ke sebuah ruangan terus ngeliat ini enak untuk stand up. Nah tempatnya Grant tuh enak untuk stand up. Dan memang suka dipakai show. Jadi di Amerika tuh tempat kayak gitu. Kalau di atasnya bar, pasti basementnya dipakai untuk sesuatu. Function room gitu. Kayak acaranya si Tom D, NYC, Tom Delgado. Itu juga atasnya kan kayak restoran apa ya, restoran Meksiko atau restoran apa gitu. Bawahnya kosong gitu, suka dijadiin acara. Salah satunya acara stand up. Nah jadi ada banyak tempat kayak gitu, salah satunya tempat yang dipakai sama si Grant ini. Terus tempatnya enak sebenarnya, cuman open mic-nya yang datang 5 orang, 7 orang doang, jadi sepi. Terus 5 diantaranya itu berteman, jadi asik sendiri. Tapi karena gue datang ke sana untuk ngetes materi, terutama apa yang didengerin di depan orang-orang New York-nya, gue sih nggak sabar untuk bawain set gue. Nah waktu si Grant naik ke atas panggung, dia bilang, hey, gue nggak tahu lu tahu Panji atau enggak, lu pada tahu Panji gak? Terus pada hening gitu, nggak tahu ya. Nggak bohong nih gue, dia adalah Jerry Seinfeld-nya Indonesia, kata dia. Terus yang lain pada kaget kan. Gue naik ke atas panggung terus gue bilang, Thank you, Grant, and thank you for the Jerry Seinfeld comment. I don't think I'm the Indonesian Jerry Seinfeld. I tell people I'm the Indonesian Kevin Hart, which means I'm great at selling ticket, but let's be honest, my peers are way funnier than me. That's just what it is. Nggak ada yang ketawa. Tapi menurut gue lucu itu. Mesti cek di crowd yang berbeda. Tapi segitu gue ngelempar beat gue, terus nggak ada respon, tapi ada masukan yang menarik. Kan gue kan ngelatih, ada beat lama juga yang gue pakai karena gue mau bawain untuk Eastville. Salah satunya tuh gue punya beat soal barista salah nyebut nama. Yang mungkin lu udah, yang member gue harusnya udah pernah ngeliat beat itu di konten menjadi lucu yang eksklusif untuk member. Terus waktu gue turun, si Grant bilang gini, bro, itu beat lu soal barista, itu udah kebanyakan yang make, kata dia. Makanya gue rasa nggak akan dapat respon. Gue bilang, pantesan iya. Gue soalnya waktu itu pernah make berapa kali, tapi nggak pernah bener-bener dapet. Iya, soalnya udah pada capek gitu, udah pada kelewatan. Sampai, saking udah basinya, sampai sekarang tuh lu nggak pernah denger lagi gitu. Terus gue sebelumnya bilang, soalnya gue nggak pernah denger komika ngomongin. Gue pikir mereka nggak pernah ada angle soal itu. Udah lewat jauh, kata dia. Pas kita udah mulai open mic tuh udah pada nggak ngomongin lagi kan udah capek. Nah lu mungkin nggak tahu gitu. Iya gue nggak tahu, makasih nggak tahu. Akhirnya gue drop itu, beat itu nggak gue pakai. Karena gue percaya sama Grant. Terus ya itu menyenangkan sih. Nah Kamisnya gue ngurusin imunisasinya Shira. Shira itu sebagai, dan Dipo sebagai syarat untuk bisa bersekolah tuh imunisasinya mesti lengkap. Waktu kami daftar pertama kali, dan gue pernah bahas ini di konten di YouTube gue yang ngebahas soal sekolah di Amerika. Kalau nggak salah judulnya kenapa memilih sekolah di Amerika gitu. Gue lupa deh. Cari aja di YouTube gue. Jadi pas daftar tuh lu mesti kasih tahu history imunisasi lu lengkap atau enggak. Kalau nggak lengkap harus dilengkapin. Wajib, kalau nggak bisa sekolah. Nah jadi kemarin ngelengkapin di fasilitas pemerintah. Jadi NYC Health Center. Terus lantai 5-nya untuk ngelengkapin imunisasinya. Shira dihajar 3 di sini dan 3 di sini. Bulan depan mesti balik lagi. Dari situ, itu kan di Brooklyn. Pas jalan balik, kami ngelewatin masjid di Brooklyn. Gue ada videonya yang suara azan. Saat itu lagi zuhur, azannya berkumandang. Lucu aja, lagi jalan di Brooklyn. Atlantic Avenue itu jalan gede. Jalan cukup rame, sering macet. Itu menuju ke, dari satu arah soalnya. Dari Barclays Center, markasnya Brooklyn Nets. Macet mulu itu di situ. Jadi lucu aja di jalan besar, ada azan berkumandang. Walaupun memang sepanjang jalan tuh, itu kayak untuk komunitas Islam, ada toko buku Islam, gue pernah bahas juga di .id Weekly Vlog, ada Shisha Cafe, gitu-gitu lah pokoknya. Pulang dari situ,
gue sempet untuk open mic dulu sebelum ke Eastville kerja. Jadi gue berangkat ke Broadway Comedy Club untuk open mic. Terus di situ gue ngelakuin sesuatu untuk pertama kali, kepikiran di jalan. Gue kepikiran untuk melakukan impersonation. Menarik. Ada responnya. Responnya cukup oke, datang dari komedian. Salah satunya, jadi ada satu komedian yang gue suka, namanya Eric Walsh. Dia ada di Instagram, tapi agak percuma karena dia nggak pernah posting apa-apa di situ. Dia itu kemarin juara se-New York, juara 1 se-New York. Kayak lomba stand up apa gitu, gue lupa. Typical stand up-nya tuh yang deadpan gitu, terus presisi banget tuh. Joke-nya tuh presisi banget, kalimatnya pendek-pendek, one-liner gitu. Terus dia ketawa, dan menurut gue, oh itu ada artinya tuh kalau dia yang ketawa. Terus setelah dari situ, gue langsung berangkat ke Brooklyn, nongkrong bentar di sebuah cafe karena mesti wawancara karyawan baru. Levelnya rada tinggi, makanya gue ikutan wawancara. Baru gue ke Eastville. Nah, Eastville itu kapasitas mungkin 120-150. Dan gue datang seperempat jam sebelum acara. 7:30. Jam 7:15 gue nyampe. Ketika manggung di Eastville, gue selalu datang paling awal. Biasanya sebelum MC-nya bahkan. Biasanya ketika di Eastville, gue selalu manggung ketiga atau keempat. Termasuk kemarin, di jadwal tulisannya gue naik keempat. Terus MC-nya juga bilang, lu naik keempat nih. Tapi orang lain pada belum datang. Lu kalau ngebuka masalah nggak? Kata gue nggak masalah. Setiap kali gue manggung di Eastville, buntut-buntutnya gue selalu ngebuka. Walaupun sebenarnya bukan jatahnya gue. Gue nggak tahu antara memang pada dasarnya komika-komika di New York itu pada telat, atau mereka sengaja telat supaya nggak duluan. Sering banget soalnya. Tapi terus gue manggung, menurut gue solid untuk ukuran 20 penonton ya, dan gak ada orang Indonesia sama sekali. Menurut gue cukup solid. Enak manggung di Eastville karena 15 menit, jadi gue leluasa untuk ngelakuin banyak hal. Bawain beat-beat, bisa utuh, bisa crowd work, enak lah. Nanti videonya akan gue kasih lihat di YouTube gue untuk member seperti biasa. Seneng, terus pulang-pulang dibayar via Venmo, $25. Pokoknya kalau Kamis Jumat $25, Sabtu Minggu $75 di situ. Nah, yang menarik adalah keluar dari situ, kan itu manggung jam 7:30, jam 8:30, kelar jam 9 tuh. Gue nontonin semuanya, matang-matang semuanya, mengagumkan. Level kematangannya itu loh. Kayak gue tuh stand up dari 2010, berarti 12 tahun gue stand up. Tapi level ketenangan dan kematangan komika-komika New York yang gue perhatiin itu kayak siapa ya? Kayak Soleh sama Mongol. Kayak nggak peduli aja gitu. Solid aja. Gue pernah ngeliat Zawin juga kayak gitu. Gue pernah ngeliat Zawin. Gue pernah satu acara sama Zawin. Acaranya sulai banget lah. Tapi, solid banget. Solid dalam arti kata, lu ngeliat dia, nggak ada sedikit pun lu mencium rasa grogi gitu dari ini orang. Nah di Amerika gitu, walaupun pada nggak kena-kena. Kata gue, gila-gila banget nih. Gue selalu ngukur kira-kira gue yang terlucu keberapa. Dan untuk yang di Eastville, menurut gue ya, kalau dari sisi ledakan tawa dan applause break, yang nomor 1, bukan gue. Mungkin gue dari 5 orang tuh, mungkin ketiga, mungkin. Bukan yang paling pecah. Tapi nggak apa-apa, artinya gue tahu gue di mana di situ. Malam itu tuh gue di urutan keberapa gue tahu. Terus gue pulang Jumat itu gue bawa dipo imunisasi. Jadi jadwalnya itu kan, jadi kalau mau imunisasi itu daftarnya online. Waktu daftar online di hari tersebut, di hari Jumat itu, tersedianya itu cuma jam 3 sore sampai jam setengah 4 sore. Gue datang dong jam 3. Nyampe sana tutup kata dia. Kata gue, lah ini daftarnya jam 3. Iya tapi tutup. Lah terus gimana dong? Orang gue gak bisa daftar jam lain, disuruhnya jam 3. Ada mandiri kasih surat, datang aja kapanpun lo mau gitu. Kata gue, ternyata lembaga pemerintah sama aja di mana-mana. Terus abis dari situ
Jumat gue open mic nggak ya? Senin sekali, Selasa sekali, Rabu sekali, Kemis stand up 2 kali. Jumat kayaknya gue nggak stand up deh. Kayaknya gue nggak stand up. Terus Sabtu gue juga nggak stand up. Gue hari Sabtu seharian di rumah, terus ngerakit Lego. Gue punya Lego Seinfeld. Jadi sebenarnya gue udah pernah beli Lego Seinfeld waktu gue di Jakarta. Tapi waktu gue pindah ke New York, gue kasih Awe. Awe tuh seneng nampung barang-barang gak jelas gitu lah. Pokoknya kalau ada barang-barang aneh di rumah gue, dia bahkan request barang-barang yang aneh dan gak ada yang mau terima, kasih ke gue ya Mas Panji, kata dia gitu. Termasuk Lego itu gue titip aja ke dia lah. Pas kemarin tahun baru sama Dipo ke Lego Store Fifth Avenue, gue ngeliat lagi dan ya pengen lagi, akhirnya gue beli lagi. Habis itu gue rakit, lebih tepatnya Dipo yang ngerakit. Dipo emang seneng ngerakit Lego kan, jadi dia bantuin gue ngerakit. Gue cuman ngemil dan baca. Setelah itu gue nemenin dia ngerakit Lego Star Wars sambil gue baca buku. Terus, nah hari Minggunya nih. Hari Minggu, itu tuh angin kenceng, suhu dingin, sulit bener. Seharian tuh suhunya tuh 1, 0, tapi karena angin kenceng jadi feels like-nya -5, -6. Hari itu gue manggung untuk Semi Obit. Untuk konteks, ada begitu banyak komedian yang gue kagumi sepanjang 1 tahun gue stand up di New York sejauh ini. Ada 3 nama yang mencuat teratas. Ada Semi Obit, Sam Ike, sama Nico White. 3 ini kelasnya nggak kayak komika-komika lain yang gue temukan. Maaf, mesti ngecek. Nah, Semi Obit secara spesifik itu dibandingin Nico White, dibandingin Sam Ike, rajin banget posting. Setiap hari posting stand up-nya di TikTok, setiap hari posting stand up-nya di YouTube untuk shorts, setiap hari upload stand up-nya di Instagram Reels, setiap hari naruh di Twitter. Paling jarang sih di Twitter. Tapi YouTube, shorts, Reels, TikTok tiap hari. Kadang-kadang video lama, kadang-kadang video baru. Dan joke-nya gue suka. Terus, gue pertama kali ketemu dia waktu itu satu acara di Producers Club, di acara Mike Tap NYC, Stand Up Saturday, hari Sabtu. Yang lain sih kayak biasa aja, kecuali satu orang ini. Gue dikasih tahu sama si Denise, yang koordinator acaranya, lu udah pernah nonton Semi belum? Coba lu tonton, ya bagus banget. Pas gue tonton, gue bilang, waduh ini orang bagus banget nih stand up-nya. What's his name again? Semi Obit. You can follow him on Instagram. He has quite a following, kata si Denise. Gue cek, gue follow. Terus gue sempat kenalan, tapi ya selintas aja gitu. Iya. Dia langsung buru-buru. Dia bukan orang New York, dia orang California. Dia tinggal di San Francisco kalau nggak salah. Jadi kalau lagi di New York, dia keliling-keliling. Abis dia manggung di Mike Tap NYC, manggung pertama, dia langsung cabut. Menurut gue tuh dia di situ cuma untuk bikin konten. Stand up dibikin konten. Udah nih dia cabut, gue follow. Terus gue kan kalau ngeliat ada klip-klip yang lucu, gue repost kan. Nah terus dia sadar gue repost mulu. Terus dia ngeliat following gue, dia mungkin, oh ini siapa nih, terus makasih. Terus kami DM-an, terus gue nawarin diri mau interview dia untuk konten YouTube gue. Dia bersedia, kontennya bisa lo tonton. Judulnya The Precision of Semi Obit. Ngobrol segala macem. Pas kapan dia bilang, gue bakal ke New York nih bulan Desember. Bulan apa ya? Bulan Desember, bulan Januari gitu. Mau stand up nggak? Saat itu gue nggak bisa. Sorry Sam, gue nggak bisa gitu. Oh ya oke kalau gitu. Kemarin dia nawarin lagi, gue akan ke New York lagi kata dia. Gue akan manggung di Chelsea Music Hall.
bakal keren katanya dia. Mau ikutan nggak? Oh dengan senang hati gue cek tanggalnya gue bisa. Gue lihat Chelsea Music Hall, kata gue, wow venue bagus banget nih. Dari foto-foto kan bisa cek tuh di Google Map. Gue langsung ngerasa, anjing gue harus bikin terkesima lah ngeliat gue. Gue pengen Semi suka ngeliat gue. Jadi gue persiapan lagi tuh kan, sepanjang minggu itu kan gue persiapan untuk Semi. Cuman di acaranya Semi gue manggung 10 menit. 7 menit, sorry. Terus gue datang ke venue-nya. Venue-nya tuh nempel sama Chelsea Market. Itu kayak, dulunya pasar, bener-bener pasar. Sekarang jadi kayak tempat makan gitu, cukup legendaris lah. Terus gue masuk, kata gue, oh ini venue bagus banget. Ini venue paling bagus yang pernah gue stand up-in gitu. Bahkan green room-nya, ruang tunggunya juga lucu gitu, bagus. Kata gue, langsung gue videoin. Dikasih minum, ada air mineral, ada minuman carbonated, ada kayak jus, lengkap lah semuanya ada. Kata gue, wah ini proper banget ya, cara apa nih, kata gue. Terus datang komika satu persatu. Di poster harusnya 5 opener Semi. Ada 1 cewek, 4 cowok. Tapi terus udah gitu, pas di tempat jadi ada 6, nambah 1 yang gak ada di poster. Gue juga gak tahu tuh pertimbangannya apa. Gue dikasih tau sama Sam, oke pertama sih ada 1 cewek, lu nge-host, abis itu si ini, abis itu si ini, abis itu si ini, abis itu Panji, abis itu 1 cewek, abis itu baru Semi. Terus oke kalau gitu. Nah, belakangan gue tahu itu kapasitasnya 250. Itu show terbesar gue. Pertama kali gue stand up di antara 200 orang, di depan 200 orang tuh baru kemarin. Abis itu di antara 250 itu sold out by the way. Di antara 250 orang itu, orang Indonesianya cuman 4. Cuma ada 4 dan gue ketemu semua. Penontonnya gue lihat, wah ini penontonnya asik nih kayaknya nih, dari sisi umur nih kayaknya gue banget gitu. MC-nya manggung, stand up, nggak terlalu kena. Orang kedua dapat ketawa tapi ya suam-suam kuku. Yang ketiga juga. Yang keempat nih pecah gila, dapat applause break. Terus gue naik dan People who still microwave pizza, right? That's my time. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. gue puas banget manggungnya. Paling kekurangannya tuh beat terakhirnya yang gue pakai untuk closing, tapi beat itu spesial buat gue. Beat itu ngasih tahu gue tuh komika seperti apa, pemikiran gue seperti apa. Beat itu tuh selalu bikin orang bereaksi, oh, bahkan lu bisa dengar di rekamannya. Gue berapa kali bawain beat itu tuh dapat ketawa, tapi reaksi yang paling mengagumkannya itu adalah ketika gue ngelempar satu momen, mereka yang ada gitu aja, ada yang gitu. Kaget gitu dengan patahannya. Kadang-kadang di tempat lain dia bisa pecah banget. Kemarin ketawanya biasa-biasa aja. Dapat ketawa tapi nggak sepecah sebelumnya. Beat paling pecah itu adalah beat ini. Kalau bisa besok kenapa harus hari ini? Itu salah satu beat favorit gue. Itu nanti kalau gue bikin special, 30 minute special pertama gue akan masukin itu pasti. Gue suka banget beat itu karena dia menjelaskan Indonesia, menggambarkan Indonesia. Dia jelasin kalau Indonesia itu negara tropis. Terus dia ngebela orang Indonesia yang stereotipnya malas, tapi gue ngasih tahu sebenarnya bukan malas, cuman hidup di Indonesia tuh emang nyantai aja gitu dari zaman dulu. Jadi gue ada ngebela orang Indonesianya, ada ngasih tahu bahwa kita adalah negara tropis. Terus ada dalam beat itu ada bahasa Indonesia yang gue sebut. Karena gue ingin banget mereka tuh terbiasa dengar bahasa Indonesia. Gak pernah mereka dengar orang Indonesia ngomong soalnya. Jadi gue tuh pengen bikin mereka terbiasa. Makanya ada kalimat. Nanti di beat-beat ke depan dan ada juga beat yang gue ada kalimat dalam bahasa Indonesia. Sengaja karena gue pengen mereka terbiasa gitu. Kayak beat sungkan dan segala macamnya. Gue pengen mereka denger bahasa Indonesia seperti apa. Jadi ada itu juga. Tapi beat itu juga ada momen dimana orang Indonesia jadi bisa relate sama orang New York dan sebaliknya. Orang New York bisa ngerasa, oh ternyata gue bisa deket juga ya sama orang Indonesia gitu. Beat ini tuh pas banget dan tawanya gede banget. Dapat applause break.
Oh, gue suka banget. Itu kayaknya momen paling pecah. Yang menarik adalah pas gue masuk, gue ngomong gini, halo, nama... Itu kan semua kan keturunan India. Ya mungkin Middle Eastern lah ya. Sammy juga bukan orang India, tapi ada campuran 2 negara Timur Tengah gitu. Terus ya Middle Eastern gitu, kecuali gue. Pas gue masuk, gue bilang, halo, gue Panji, gue dari Indonesia. Lu bisa denger di rekamannya nanti ketika dirilis di Menjadi Lucu. Lu bisa denger reaksinya, oh gitu kayak, wah gitu kayak gak pernah ngeliat orang Indonesia. Oh ini orang Indonesia. Gue ngasih respon terhadap itu. Tapi itu menarik sekali. Menyenangkan sekali untuk menjadi orang Indonesia di depan orang-orang ini. Dan cerita tentang Indonesia. Menarik menurut gue. Buat gue ya itu kepuasan tersendiri. Waktu gue turun, security panggung yang ngejagain antara area nonton ke area backstage, itu ibu-ibu. Terus bilang, hey, can I get your Instagram? You're very good, kata dia. Terus gue kasih Instagram. Terus dia bilang gini, dia bilang, lu ngerasa gak sih penontonnya berat? Terus gue bilang, emang iya ya, karena sebagai komika kan kami gak pernah nyalain penonton. Terus gue bilang, tapi si Akim yang manggung sebelum gue, pecah-pecah aja. Terus kata si security, ya tapi karena dia bebancian, emang soalnya gay si Akim itu. Ya tapi kayaknya dia bercanda bebancian. Terus Akimnya bilang, iya kayaknya karena gue bebancian. Terus soalnya menurut gue lu lucu banget, tapi harusnya lu dapat ketawa lebih gede dari itu, kata dia. Terus gue yang, oh ya mungkin. Abis itu naik satu cewek, nggak kena dia, nggak dapet. Baru masuk semi. Gimana ngomongnya? Gue nggak pernah ngeliat komika yang baru gue kenal. Salah, gimana cara ngomongnya? Untuk orang yang, gimana cara ngomongnya? I'm lost for words. Lu pernah nggak ngeliat orang terus kagum terus kayak, anjing. Gimana cara jelasinnya? Pertama-tama gini, joke-nya dia ragam sekali. Dalam 1 jam 20 menit dia manggung semalam, dia ada joke plesetan, sampai joke politik, sampai joke tentang algoritma matematika. Jadi bener-bener rumus matematika, karena dia dulu guru matematika. Sampai ngomongin aborsi. Gila, ini orang range-nya luas banget joke-nya. Luas banget. Dia ngebuka aja langsung dengan sesuatu yang tidak aman, tapi juga tidak bikin ngilu. Itu maksud gue. Jadi dia buka dengan cerita bahwa dia suka shoplifting sebenarnya. Terus dia menyarankan orang, gini caranya kalau mau shoplifting gak ditangkap. Kan sebenarnya kan nggak bener ya ngajarin orang nyuri. Tapi bukan tipikal yang kayak ngomongin kematian gitu awalnya. Terus dia manggung terus di tengah-tengah dia ngomongin soal hak untuk aborsi. Pas dia masuk, dia ngerasa, wow, ini ruangannya tiba-tiba tegang gini nih. Tapi oke, nggak apa-apa, gue seneng nemuin batasnya penonton. Diterusin sama dia, dihajar terus. Kupingnya tuh kayak nggak peduli tawanya tuh ledakannya gede atau enggak. Dihajar terus. Udah sampai situ, dia ada satu beat. Ini beat dia favorit gue, tapi juga salah satu beat paling brilian yang pernah gue lihat seumur hidup. Dia punya beat tentang the 10th Amendment. Tentang amandemen Amerika Serikat 10-10-nya. Beatnya itu bener-bener jelasin satu persatu. Beatnya tentang ini. Amandemen pertama tuh tentang ini. Amandemen kedua tentang ini. Di setiap beat dia jelasin, abis itu lucu. Terus kadang-kadang ada yang tahu amandemen keempat, ada yang tahu? Iya betul. Nah. Terus ketawa. Ada yang tahu amandemen kelima? Iya betul. Terus aja. Di poin ke-8, amandemen ke-8, ada penonton yang, oh my god, stop it, kata dia gitu. Terus semua pada ketawa kan. Terus dia bilang, tadi gue mau berhenti di 10, tapi kayaknya mau gue tembusin sampai 1000 deh, kata dia. Terus dia hajar lagi. Ketika nyampe ke 10, terus dia bilang gini, nah sekarang gue mau ngajarin lu gimana caranya pakai 10-10-nya dalam satu momen. Itu jadi punchline yang gila banget. Sepanjang nonton tuh gue nontonnya sambil ketawa tapi sambil, aduh, bagus banget lagi.
Gue sampai mukul-mukul tembok gitu, orang pada ngeliatin gue. Aduh bagus banget kata gue. Pakai bahasa Indonesia biar pada nggak ngerti. Bagus banget kata gue. Gue belum nanya sama Sammy apakah ini akan dirilis di YouTube, karena dia kerjanya ngerilis stand up di YouTube. Tapi kalau udah dirilis di YouTube lu mesti nonton tuh, bagus banget, buset dah. Lalu ketika udah dia ada satu momen di mana dia bikin beat ya, dia ada beat panjang, kasih ketawa. Terus ketawanya cuman terus dia bilang, kelihatannya lu nggak puas tuh sama punchline-nya, kata kayak gitu. Emang sih biasanya kalau beat udah panjang-panjang gitu, biasanya ujungnya ada ketawa yang gede, tapi ini nggak terlalu ya gitu. Jadi dia kayak ngomong sendiri gitu. Mateng banget. Dia ada satu momen di mana dia crowd work sama orang, lalu tiba-tiba orang itu cerita soal dia pernah ditodong pistol oleh 3 perempuan, ditodong pistol di perut. Kan semua orang langsung, anjing. Dan cewek ini cerita, karena dia nanya siapa di sini yang pernah jadi korban kejahatan. Cewek itu cerita, terus kan kita pikir kan kejahatan apa gitu ya, tiba-tiba kejahatannya ekstrim banget kan, ruangannya sampai dingin. Tapi ditanya terus sama Sammy, terus gini gimana? Terus ini gimana? Terus ini gimana? Terus gue bilang, anjing Sam, ini lu mau sampai mana nih? Penonton nunggu ketawa. Tiba-tiba ada satu momen dia lihat, dia masuk, dia nge-callback beatnya yang sebelumnya, meledak. Terus kata gue, oh my god, ini orang. Mateng banget. God damn. Sabar banget. Jeli banget. Terus di terakhir, dia nutup dengan sesuatu yang sebenarnya hampir bikin gue mau nangis, tapi itu sudah gitu jadi ketawa. Dia cerita tuh di akhir, gue pikir dia mau closing, dia bilang, terima kasih sebelumnya semua udah pada datang ke sini. Terus udah gitu dia cerita bahwa gue tuh, bagus banget. Dia cerita, gue tuh sebenarnya stand up udah 15 tahun. Di tahun kelima, gue tuh sempat mau berhenti. Gue ikut sebuah lomba, ini lomba terkenal banget di San Francisco. Dan gue pernah bahas di video YouTube gue yang surat terbuka untuk stand up Indo yang kemarin. Ini adalah lomba stand up yang juaranya tuh Robin Williams, Dave Chappelle. Pokoknya juara lomba stand up yang di San Francisco itu legenda semuanya. Terus setelah stand up 5 tahun terus nggak ada ininya, nggak ada juntrungannya, nggak ada hasilnya gitu. Dia bilang, gue mau ikutan lomba stand up ini. Kalau gue nggak masuk 10 besar aja, gue berhenti stand up untuk selamanya, kata dia gitu. Terus dia ikut lomba stand up itu, dia keluar di 13 besar atau berapa besar. Terus dia bilang, aduh, ya udah kalau gitu, gue mesti ada lain, dah. Gue berhenti aja stand up, gue nggak mau stand up. Pokoknya gue mau ngelakuin apa aja, tapi gue nggak mau stand up. Terus setelah dia luntang-lantung dia bilang kalau gue tembus 5 besar, gue akan lanjut stand up. Kalau nggak tembus 5 besar, gue akan berhenti stand up. Dia juara 6. Jadi dia patah hati. Hampir dia akan masuk ke posisi 5 besar dan dia bisa terus stand up. Tapi karena 6 besar, dia bilang, yaudah gue berhenti stand up. Terus dia sempat luntang-lantung nggak jelas gitu selama beberapa minggu. Terus akhirnya dia mutusin untuk, gue lupa deh, kerja lagi jadi guru atau gimana gitu. Gue lupa. Terus dia bilang, ya gue nggak mau stand up, udah nggak mau stand up lagi. Gue lupa beatnya gimana kurang lebih, tapi dia udah bilang, oke, gue nggak mau stand up, gue nggak mau stand up. Pas dia udah berdamai untuk nggak mau stand up, pas dia udah mulai dapat kerjaan, tiba-tiba telepon masuk, Sam, lu itu kan yang juara 6 kemarin kan? Iya bener gitu. Tapi sekarang gue udah nggak stand up lagi. Ya tapi gue mau ngasih tahu lu, yang juara kelima kecelakaan, jadi sekarang lu jadi posisi kelima. Itu semua penonton tuh termasuk gue yang, waduh gila ini ceritanya. Dan sepanjang dia cerita itu nggak ada ketawanya, ada tipis-tipis, jadi kayak half punch gitu. Jadi dia membawa kita masuk dalam ceritanya. Dia bilang bahwa gue udah putus asa dan nyerah sama stand up, dan gue udah berdamai. Tiba-tiba Tuhan narik gue balik lagi, nih masuk lu. Akhirnya dia masuk ke 5 besar, masuk ke 4 besar, masuk ke grand final, tapi kalah di juara 3. Tapi masuk grand final dan kalah di juara 3 itu udah cukup, kata dia. Karena
skala acaranya itu gede banget. Gara-gara itu gue masuk America's Got Talent, gara-gara itu gue masuk Netflix, gara-gara itu. Terus dia sebut tuh semuanya tuh apa aja, terus semua pada tepuk tangan kan. Terus dia bilang, gue tuh tadinya tuh udah nggak mau stand up lagi. Tiba-tiba karena ditarik sama Tuhan, gue sekarang stand up dan itu ngebuka peluang untuk sampai ke detik ini gue berdiri di depan lu stand up di Chelsea Music Hall. Tepuk tangan semuanya. Terus dia bilang, tapi lu mesti tahu, sekitar 2 bulan yang lalu gue bilang sama orang-orang di New York menawarkan diri untuk stand up. Dari venue yang kapasitas 80 nggak ada yang mau. Kapasitas 60 gue tanyain nggak ada yang mau. Kapasitas 40 penonton gue tanyain nggak ada yang mau. Berapa bulan kemudian gue hubungin Chelsea Music Hall, dalam hitungan menit mereka ngebalas email gue. Jadi terima kasih untuk Chelsea Music Hall udah percaya sama gue. Terus pada akhirnya gimana gue lupa, tapi terus ditutup dengan sebuah punchline dan habis itu dia tutup. Tapi terus habis itu gue yang langsung jadi mikir panjang banyak hal gitu di kepala gue. Dia bilang gini sebelum dia closing, dia bilang, gue ini sekarang 100% stand up comedian, kata dia. Lu mesti tahu, setiap bulan gue menghasilkan 1 jam baru. Every month I produce 1 new hour. Dia bilang kayak gitu. Dia punya materi baru sejam dalam 1 bulan. Gue nih selama di New York, karena setiap minggu gue bawa 5 menit baru, jadi gue sebulan tuh dapat 20 menit baru. Itu juga kadang-kadang ada beat yang masih gue lanjutin ke minggu berikutnya gitu, tapi yang kurang lebih 15-20 menit baru. Itu juga nggak semuanya lucu kan. Saya 1 jam baru setiap bulan. Dan dia bilang, emang nggak semua lucu, tapi kalau gue kesini 3 bulan lagi dari sekarang, gue jamin tuh semuanya baru. Jadi materi yang berapa waktu itu, dengan materi yang tadi malam gue dengar, dan materi 3 bulan lagi, sejamnya itu beda semuanya dalam 1 tahun. Kata gue, ini orang nulisnya gimana? Gue aja 1 hari 1 beat. Ini orang nulisnya gimana? Gila. Jadi dia bilang, I'm going to return in summer. I hope I see you guys then. If you like this show, I'll see you guys then, kata dia. And it's going to be a whole new hour. Jadi pertama gue mikirin soal itu, nih orang nulisnya gimana. Habis itu gue mikir, gimana sih orang ini bisa mateng banget anjing. Ini materi baru loh. Ini tuh materi baru. Kok bisa kayak gini bagusnya. Terus gue mikirin, coba lu bayangin ya. Sammy itu udah juara lomba stand up terbesar di Amerika, yang San Francisco. Udah nembus ke America's Got Talent, masuk mainstream TV. Udah di feature di Netflix, bukan Netflix special, tapi dia stand up-nya udah nongol di Netflix. Tapi masih kesulitan nyari venue, orang pada nggak mau ngasih dia tempat, masih warawiri bikin acara sendiri, memilih mungkin untuk nggak nunggu panggilan dari comedy club, nggak rutin di comedy club, nggak tahu tuh kenapa. Terus kita mikir kan, anjing sampai level apa nih gue? Mesti stand up sampai bener-bener jadi yang meledak gitu. Udah masuk TV, udah masuk Netflix, udah juara lomba stand up, masih nggak cukup. Masih belum terkenal gitu. Masih belum mainstream gitu kasarnya. Itu 250 orang yang datang. Ditanya sama Sammy, di sini udah pernah nonton gue stand up berapa banyak? Yang tepuk tangan 11% kayaknya. Gak ngerti tuh gue tuh orang-orang itu datang dari mana. Gue inget si Erwin Wu tuh kan bikin special judulnya Garis Bawah. Dia ngomongin soal sebenarnya lucu banget, dan ada di YouTube gue, nanti akan rilis harusnya. Ngomongin soal atau udah rilis ya, ketika video ini muncul mungkin udah rilis di YouTube gue. Ngomongin soal, kan gue ada omongan jangan bunuh mimpimu. Terus si Erwin bilang, mending bunuh mimpimu daripada lu udah tua terus mikir kenapa stand up gue gini-gini aja, makanya jangan jadi stand up comedian, kata Erwin. Tapi sudut pandang itu menarik gitu. Kalau kita cerminkan dengan Sammy ya,
Lu tuh ngebangun karir tuh untuk apa coba? Kalau semua pencapaian itu nggak ada maknanya. Udah juara stand up, nembus Netflix, America's Got Talent, udah stand up 15 tahun, udah sempat putus asa berhenti balik lagi. Tapi terus lu aja nggak tahu Semi Orbit. Sampai gimana coba? Duit kurang mulu itu pasti. Nggak ada duit itu. Kalaupun ada gak cukup itu. Kenapa Semi Orbit tetap stand up? Kenapa Semi Orbit nggak putus asa? Kenapa Semi Orbit nggak bilang, anjing gue udah masuk TV segala macam, kenapa gue masih gini-gini aja? Kenapa nggak gitu? Kenapa Semi Orbit nggak bilang, kok nggak cukup ya gue masuk Netflix? Kok nggak cukup ya gue juara lomba stand up itu, juara ketiga pun? Kok nggak cukup ya gue America's Got Talent? Kok nggak cukup ini semua? Kenapa dia nggak gitu? Kenapa dia lanjut? Sampai akhirnya gue mikir, ya karena dia suka stand up. Udah. Emang dia pengen jadi stand up comedian. Terkenal nggak terkenal, ada duit nggak ada duit, dapat special Netflix ataupun enggak, dia stand up aja terus. Upload aja terus klip di TikTok, upload terus di Shorts, upload terus di Reels, terus aja. Setelah acara, gue lihat penonton dia foto-foto sama penonton. Penontonnya pada nungguin, ada yang nungguin. Setiap yang ngajak dia foto, terus dia ngobrol sekitar 10-an menit. Abis itu gantian yang berikutnya pada nungguin. Terus aja sampai sekitar jam berapa, gue lupa. Pas gue dan kami juga semua nungguin. Pas selesai, akhirnya gue samperin, gue bilang, Sam, I have to go. But I wanna tell you two things. Istri gue tuh justru lebih kenal lu duluan daripada gue. Dia udah follow lu dari 2019, kata dia. Mila cerita itu ke gue. Terus, dan yang kedua, you are now the person to chase for me, gue bilang gitu. Gue akan kejar lu. Dan gue pengen lu tahu itu. Terus dia bilang, I didn't watch your full set because I've been going back and forth. Dia emang sibuk, dia bolak-balik segala macam. But I saw some of it. Terus dia bilang gini, gue gak tahu ini basa-basi atau enggak, tapi orang Amerika gak ada yang suka basa-basi. Tapi dia bilang, it's very good, it's very relatable, it's universal. Terus dia bilang, gue gak tahu sih lu berapa lama waktu yang lu butuhin untuk bisa punya special dalam bahasa Inggris, tapi yang tadi gue lihat itu bagus banget, kata dia. Terus gue bilang, makasih banyak, gue sih seneng dapat peluangnya. Akan ada lagi, dia bilang gitu. Akan ada lagi, tungguin aja. Terus gue bilang, ya thank you kalau itu ada. Terus gue pulang di kereta, mana pakai nyasar lagi, gue ngambil bis. Tolol banget emang sistem transportasi di ini. Lewat jam 12 malam. Suhunya 0 derajat Celcius tapi feels like-nya -6 soalnya anginnya kenceng banget. Gue terpaksa jalan kaki karena gue salah ngambil bis. Bisnya Q27 tapi tulisannya bukan Jamaica tapi Cambridge atau apa gitu. Tapi karena gue kedinginan, gue naik aja langsung. Sekarang gue diganjar dengan terpaksa harus jalan kaki dulu 8 menit untuk nyari bis yang lain. Emang gak bisa 100% bahagia kita. Malam udah menyenangkan, ditutup dengan nyasar. Adil kayaknya ya, hidup harus adil. Kadang seneng, kadang nyasar. Gue naik bisnya tuh bis yang biasa gue naikin Q27, tapi rutenya tuh beda. Aneh banget, kayak lu kalau naik Kopaja 613, ya kan rutenya itu aja. Kalau rutenya beda, ya nomor angkotnya beda. Atau nomor bisnya beda gitu, atau S74, atau S73 tuh bis gue semua. Nah ini namanya Q27 tapi rutenya beda. Gue nyasar ke Bayside waktu itu. Mana itu dingin banget lagi, gue kedinginan. Pakai jalan dulu panjang, nungguin bis lama banget. Tapi sambil jalan pulang tuh gue menyadari dua hal. Satu, ini orang mirip banget sama gue. Secara karir. Sadar gak lo dari tadi gue cerita? Tipe-tipe joke-nya, kedisiplinan dalam menulisnya, cara dia ngomong sama penontonnya di akhir yang mirip epilog, tapi kalau dia di dalam show-nya dan masih ditutup pakai ketawa. Dan bagaimana dia ngebuka dirinya sama penonton, nih gue kasih tahu gue seperti apa, gue kasih tahu perjuangan gue, mirip banget sama gue. Bahkan sampai foto-foto terakhirnya pun mirip banget sama gue. Kata gue, ini orang mirip banget sama gue, mirip banget nih orang sama gue bisa kayak dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue sadar bahwa dia
untuk gue di New York kayak Glenn Fredly untuk gue di Jakarta. Sosok untuk dikejar. I found it. Gue kejar tuh orang. Gue seneng pas selesai acara, penonton-penonton pada nyamperin gue ngajak foto. Orang-orang Amerika ini ngajak foto, nanyain Instagram gue apa, dia bilang gue bagus banget. Bahkan ada yang bilang, yang lain gak lucu ya, kata dia gitu. Yang ini gak lucu, yang itu gak lucu, kamu bagus banget gitu. Gue ketemu ada satu orang, halo apa kabar? Kata gue, lah ini kok bisa bahasa Indonesia? Iya soalnya waktu itu saya tinggal, ibu saya lama tinggal di Jakarta 13 tahun. Terus mbak saya juga sempat orang Indonesia, jadi mbak saya sama ibu saya, pembantunya maksudnya neninya dia, ngomong sama ibu saya pakai bahasa Indonesia, makanya saya bisa bahasa Indonesia. Oh ya seneng banget ngeliat ada komika bahasa Indonesia, kata dia. Terus gitu ada satu lagi, hey kenalan, gue salah satu yang ngomong, waktu lu bilang lu dari Indonesia, gue dari Palestina. Terus bilang gini, gue tuh selalu seneng sama orang Indonesia. Terus gue pikir karena orang Indonesia banyak yang suka belain Palestina. Terus bilang, soalnya kalau kita naik haji ya, rombongan Indonesia tuh paling bersih, kata dia. Rombongan Indonesia tuh paling bersih, paling rapi. Terus waktu itu saya pernah juga ngeliat acara orang Indonesia pada rapi-rapi, pada bersih-bersih, pada disiplin-disiplin gitu. Terus saya ngeliat, oh ini nih orang Indonesia nih kayak gini gitu, kata dia. Terus ngobrol panjang lebar, terus dia ngasih masukan, bagus tuh Beat, kayak lu jangan kayak yang sebelumnya tuh banyak ngomong jorok nggak jelas gitu. Tapi ya gue iya aja. Tapi banyak banget ada komedian nyamperin gue, gue dari Philly, gue pindah ke New York, gue komedian juga. Ya gitu-gitulah. Seneng banget gue, seneng bahwa gue bisa bikin mereka puas, seneng dengan mereka, yo you're very good, thank you, kata gue. Terus gitu, yeah good job gitu, I like you, gitu-gitu. Seneng banget gue, seneng banget, very happy. It was a very happy week, walaupun pulangnya harus nyasar, nggak bisa sempurna banget hidup memang. Sampai sini saking dinginnya gue makan ini semacam pop mie gitu, yang pedes-pedes gitu karena gue kedinginan. Dingin. Gitu deh .id weekly vlog, naik turun. That's life, right? Semoga ada manfaatnya. Makasih banyak. Semua stand up yang gue bilang tadi akan muncul di konten menjadi lucu untuk member gue, jadi silahkan ditonton di sana. Termasuk 7 menit yang gue manggung untuk Sammy tadi. Ya, thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Gimana deh intronya deh? Ayo please lah, banyak nih yang nungguin nih, kayak masyarakat Indonesia semua menantikan sih ya. Coba lah. Selamat datang ke